Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Omar Al-Fatih dengan NIM J1B022069. Pada kali ini saya akan mempresentasikan pengaruh unsur iklim terhadap pertumbuhan tanaman. Unsur-unsur iklim. Sebuah kondisi iklim dapat dilihat dengan memperhatikan unsur-unsur cuaca dan iklim. Iklim sangat berpengaruh pada kehidupan manusia dan sektor pertanian, terutama pada iklim tropis. Berikut unsur-unsur iklimnya: ada hujan, angin, suhu, kelembapan udara, evaporasi, dan matahari. Iklim yang pertama adalah hujan. Hujan merupakan salah satu sumber air utama yang membantu pertumbuhan tanaman. Secara alami, hujan terbentuk dari proses kondensasi atau pembekuan uap air di udara yang akan berubah menjadi awan. Pada kondisi di mana awan tidak dapat lagi menampung air, maka terjadilah hujan. Contoh pertama, pengaruh hujan terhadap tanaman padi. Hujan memiliki pengaruh yang tinggi terhadap kualitas maupun produktivitas tanaman padi. Kondisi curah hujan tinggi dapat mengakibatkan banjir yang akan merusak tanaman padi, sedangkan rendahnya curah hujan dapat menyebabkan padi kehilangan unsur hara maupun berkembang biaknya organisme perusak dengan sangat baik. Contoh yang kedua, pengaruh hujan terhadap tanaman jagung. Permasalahan utama dalam meningkatkan produksi pertanian pada lahan kering ialah faktor lingkungan yang berkaitan dengan perubahan iklim dan pergeseran awal musim. Salah satu faktor lingkungan yang berpengaruh pada produksi tanaman di lahan kering adalah curah hujan. Adanya perubahan pola curah hujan akan berdampak negatif pada produktivitas tanaman jagung, khususnya pada lahan kering yang merupakan hamparan lahan yang hanya sebagian besar waktu dalam setahun tergenangnya air. Contoh yang ketiga, pengaruh hujan terhadap tanaman bawang merah. Tanaman bawang merah sangat rentan terhadap curah hujan yang tinggi yang mengakibatkan bawang merah dapat terendam air ataupun busuk sehingga kualitas bawang merah menjadi menurun. Tanaman bawang merah sangat bergantung dengan iklim. Berdasarkan hasil penelitian, ternyata faktor iklimlah yang mempunyai pengaruh sangat kuat terhadap resiko produksi usaha tani bawang merah. Gangguan iklim tersebut memberikan efek terhadap penurunan produktivitas pertanian bawang merah. Unsur iklim yang kedua adalah angin. Angin mempunyai peranan penting bagi pertanian khususnya tanaman. Angin dapat membantu dalam mensuplai karbon dioksida untuk pertumbuhan tanaman. Selain itu, angin juga mempengaruhi temperatur dan kelembapan tanah. Angin yang kencang dapat menyebabkan penguapan yang besar. Contoh yang pertama, pengaruh angin terhadap tanaman jeruk. Iklim merupakan salah satu faktor yang berpengaruh pada proses pertumbuhan tanaman secara kuantitas maupun kualitas. Iklim sendiri memicu perubahan lingkungan yang dapat mempengaruhi tanaman jeruk itu sendiri. Termasuk diantaranya adalah enzim yang akan bekerja terhadap kualitas jeruk tersebut. Pengaruh kecepatan angin pada tanamannya itu membantu mensuplai karbon dioksida untuk pertumbuhan tanaman menjadi lebih baik. Pengaruh lain yang disebabkan oleh kecepatan angin adalah temperatur dan kelembapan tanah. Angin yang kuat dapat meningkatkan kecepatan transpirasi pada permukaan daun tanaman, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kehilangan air dari tanaman. Ini dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman, terutama jika tanaman tersebut berada di lingkungan yang kering atau kurang mendapatkan air melalui air tanah. Unsur iklim yang ketiga adalah suhu. Jika lingkungan suhu minimum, maka tanaman tidak akan tumbuh. Suhu optimum akan menyebabkan laju pertumbuhan menjadi tinggi, sedangkan suhu di atas maksimum akan mengakibatkan tanaman tidak mengalami pertumbuhan dan tanaman akan mati jika tidak dapat beradaptasi. Contoh pertama, pengaruh suhu terhadap tanaman padi. Suhu udara memainkan peran penting dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman padi. Perubahan suhu dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan tanaman padi, termasuk pertumbuhan vegetatif, pembungaan, pembuahan, dan produksi biji. Perubahan iklim yang menyebabkan kenaikan suhu dapat berdampak negatif pada produktivitas padi hingga 50%. Suhu tinggi dapat memperlambat pertumbuhan dan perkembangan tanaman padi.
Penting untuk memahami bahwa tanaman padi memiliki toleransi suhu tertentu tergantung pada varietasnya. Dan faktor-faktor lain seperti kelembapan udara, cahaya matahari, dan ketersediaan air juga dapat mempengaruhi respon tanaman terhadap suhu udara. Oleh karena itu, manajemen suhu yang baik sangat penting dalam budidaya tanaman padi untuk memastikan pertumbuhan dan hasil yang optimal. Unsur iklim yang keempat adalah kelembapan udara. Kelembapan udara merupakan banyaknya uap air dalam udara. Jumlah uap air dalam udara ini sebetulnya hanya merupakan sebagian kecil saja dari seluruh atmosfer, yaitu bervariasi antara 0% sampai 5% dari jumlah massa udara. Uap air ini merupakan komponen udara yang sangat penting ditinjau dari segi cuaca dan iklim. Uap air yang ada dalam udara berasal hasil penguapan air di permukaan bumi, air tanah, atau air yang berasal dari penguapan tumbuh-tumbuhan. Contoh yang pertama, pengaruh kelembapan udara terhadap tanaman padi. Kelembapan mempengaruhi keberadaan air yang dapat diserap oleh tanaman mengurangi penguapan. Kondisi ini sangat mempengaruhi sekali terhadap pemanjangan sel. Kelembapan juga penting untuk mempertahankan stabilitas bentuk sel. Suhu memiliki pengaruh nyata terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Kelembapan udara berpengaruh pada pertumbuhan padi. Kelembapan rendah menghambat pertumbuhan, sementara kelembapan tinggi meningkatkan risiko penyakit. Contoh yang kedua, pengaruh kelembapan udara terhadap tanaman raspberry. Kelembapan udara merupakan faktor yang berpengaruh pada pertumbuhan tanaman dalam greenhouse. Pencahayaan dari matahari yang berlebihan dapat meningkatkan suhu dan menurunkan kelembapan udara sehingga mengakibatkan kerusakan pada tanaman. Maka dari itu, kelembapan udara pada ruangan greenhouse harus terkontrol. Pengontrolan sebaiknya menggunakan sistem kontrol yang diintegrasikan dengan sistem komputer supaya dapat mengontrol dan memanipulasi suhu dan kelembapan udara secara real time. Pengujian pengembunan yang dilakukan dengan cara membandingkan nilai kelembapan yang didapat dari pembacaan sensor dengan nilai kelembapan yang ditetapkan di raspberry. Jika nilai kelembapan yang dibaca sensor kecil dari 50%, maka sistem pendingin akan bekerja hingga kelembapan 70%. Unsur iklim yang kelima adalah evaporasi. Evaporasi adalah suatu kejadian perubahan fase cair menjadi fase gas uap air dan dipindahkan dari permukaan source ke atmosfer. Selain dikendalikan oleh faktor-faktor fisik seperti ketersediaan evaporasi, juga ditentukan oleh aktivitas pemindahan massa uap air. Evaporasi dapat berlangsung pada badan air seperti laut, danau, sungai, rawa, dan tanah. Permukaan basah. Basah dapat diartikan sebagai penutupan air murni atau larutan garam dan rongga stomata daun. Proses evaporasi pada suatu permukaan badan air adalah energi yang tersedia berupa bahan neto dari radiasi matahari ataupun atmosfer. Contoh yang pertama, pengaruh evaporasi terhadap tanaman stroberi. Pergantian udara jenuh dengan uap air dan udara yang lebih kering sangat bergantung pada kecepatan angin. Jika air menguap ke atmosfer, maka lapisan atas antara permukaan tanah dan udara menjadi jenuh oleh penguapan air sehingga proses penguapan akan terhenti. Agar proses dapat berjalan terus, maka lapisan jenuh harus diganti dengan udara kering. Pergantian tersebut hanya mungkin jika ada angin yang menggeser uap air. Jika jadi, kecepatan angin memegang peranan penting dalam proses evapotranspirasi. Laju evapotranspirasi sebanding dengan kecepatan angin. Contoh yang kedua, pengaruh evaporasi terhadap tanaman padi. Tanaman padi membutuhkan air yang cukup untuk bertumbuh dan berkembang serta volume yang berbeda pada setiap fase pertumbuhannya. Salah satu sifat air pada tanaman bersifat dinamis, artinya mudah hilang karena pengaruh lingkungan tumbuh. Proses hilangnya air di tanah dan tanaman disebut dengan evapotranspirasi yang merupakan komponen penting dalam hidrologi karena proses tersebut dapat mengurangi simpanan air dalam badan-badan air tanah dan tanaman. Unsur iklim yang terakhir adalah matahari. Radiasi matahari adalah salah satu faktor abiotik yang dapat mempengaruhi metabolisme dan pertumbuhan tanaman. Radiasi matahari merupakan sumber energi untuk proses fotosintesis. Radiasi matahari juga mempengaruhi suhu. Semakin tinggi intensitas radiasi, maka suhu udara akan semakin meningkat.
Contoh yang pertama, pengaruh matahari terhadap tanaman selada. Selada tumbuh dengan baik di dataran tinggi dengan suhu sekitar 15-20 derajat Celcius. Tanaman ini dapat dibudidayakan di dataran rendah, namun akan menghasilkan daun selada yang kecil dan tanaman akan cepat berbunga. Untuk budidaya selada di dataran rendah, perlu diterapkan teknik naungan untuk mengurangi intensitas radiasi matahari yang diharapkan dapat menurunkan suhu sehingga dapat sesuai dengan suhu optimum tanaman. Pada kondisi suhu optimum, laju pertumbuhan tanaman akan berjalan pada kecepatan maksimum apabila faktor-faktor lain tidak menjadi pembatas. Sekian presentasi dari pengaruh unsur iklim terhadap pertumbuhan tanaman. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Jangan lupa like, comment, and subscribe.